menikmati suasana sore, nggak sore sih, menjelang malam ini gitu ya, di sebuah kota di timur kota Praha bernama Pardubice. Dan di sini saya akan bahas satu topik gitu ya. Topiknya berhubungan dengan urusan merangkum materi belajar. Perlu apa Anda, masih relevan apa Anda gitu ya, dan Anda bisa lihat di belakang saya gitu ya, ini pemandangan kota dari atas sebuah kafe yang punya semacam rooftop gitu. Dan ya, dari sini nanti saya akan melanjutkan ke materi intinya. Bicara tentang proses yang namanya merangkum, sebenarnya merangkum itu juga meringkas sesuatu. Misalnya Anda punya bahan ajar 20 halaman gitu ya, kemudian dikompres gitu ya, dirangkum, dijadikan lebih sedikit gitu ya volumenya, membuang banyak bla 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 ya itu. Jadi membuat proses belajarnya itu menjadi lebih efisien, dan ini menjadi apa ya, dalam jangka panjang, begitu dalam jangka panjang ini menjadikan proses belajar itu lebih singkat, karena Anda mencantumkan dan Anda hanya membaca hal-hal yang terkait yang menurut Anda penting untuk diingat, penting untuk dipelajari, penting untuk diulang. Sedangkan detail lain terkait dengan bla bla, cerita dan sebagainya menjadi bagian yang bisa dilewati begitu saja. Kalau kita bicara tentang merangkum, sebenarnya merangkum itu bukan menyalin. Karena kalau menyalin kan menulis seperti yang ada di dalam buku atau apa gitu ya. Tetapi menulis dengan kalimat sendiri, menulis dengan kata-kata sendiri, pernyataan yang kita pahami seperti apa, dan harus terverifikasi bahwa itu betul gitu ya. Jadi rangkuman ini seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya tentang mencatat gitu ya, itu pribadi sifatnya. Jadi hal-hal yang dianggap penting ya itu yang dirangkum, kemudian cara menyampaikannya juga spesifik terhadap orang pribadi masing-masing. Jadi yang namanya merangkum itu mesti membaca semua bahannya. Tidak baca apanya saya merangkum ya. Jadi saya menduga oleh karena malas baca bahan ajarnya, jadi ya tidak merangkum seperti itu. Dan merangkum ini perlu investasi waktu ya, dari baca kemudian memikirkan apa yang perlu ditulis, dirangkum, perlu investasi waktu dan dikerjakan pada saat badan dan pikirannya segar. Kan tidak mungkin Anda itu baca sesuatu sampai mengerti gitu ya, nulis juga, mikir gitu ya, pada kondisi badan itu lelah, pikiran itu juga capek sekali, jenuh, banyak masalah, tidak mungkin. Sehingga perlu investasi waktu dan perlu yang namanya situasi yang segar. Yang namanya merangkum itu bukan menandai bahan ajar dengan warna tertentu, bukan gitu ya. Itu hanya memberikan tanda supaya ingat bahwa ini bagiannya penting dan seterusnya. Itu bisa menjadi langkah awal sebelum seseorang membuat rangkuman. Dan ketika sudah dibuat diberi tanda begitu ya, bisa jadi orang menggunakan kode warna gitu ya. Dan itu dilakukan oleh anak saya. Anak saya suka menggunakan 4 warna. Saya lupa gitu ya apa yang dia pakai, tapi dia menggunakan 4 warna. Jadi ini definisi, ini contoh, ini apa, dia beri tanda, sehingga itu memudahkan dia untuk membuat rangkuman terkait dengan bahan ajar yang dia pakai. Itu saya amati ketika dia ada di SMP dan di SMA. Sekarang anaknya sudah kuliah dan saya tidak tahu bagaimana dia mengerjakannya, apakah masih menggunakan cara yang sama atau sudah berbeda. Sekarang adalah patut tidak kita tuh membuat sebuah rangkuman. Menurut saya rangkuman itu tergantung kebutuhan. Jika Anda memerlukan, maka Anda perlu membuatnya. Ketika Anda memerlukannya, ngapain dibuat?
Dan sebenarnya kebutuhannya tergantung dari apakah dalam jangka panjang materi ini adalah materi yang cukup penting buat Anda, itu perlu jadi pertimbangan. Dan dengan mempunyai rangkuman, maka Anda bisa mempelajari sebuah materi dengan lebih cepat, mengingat refresh dengan lebih cepat, karena tidak perlu membaca semua bahan yang ada, tapi cukup dengan rangkumannya saja. Dan ada poin-poin tertentu yang di dalam rangkuman itu yang membuat Anda bisa dengan cepat untuk mengingat kembali materi-materi yang sudah dipelajari beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu. Saya tentang merangkum juga cukup dekat gitu ya dengan namanya mencatat. Jadi seseorang juga bisa merangkum materi yang disampaikan oleh guru secara online langsung begitu ya. Jadi guru cerita langsung dirangkum, ditulis dan sebagainya. Itu bagian dari mencatat juga. Tentu saja ini bukan proses yang mudah, tetapi saya percaya bahwa dengan latihan kita bisa mengerjakannya. Merangkum yang model seperti ini itu butuh konsentrasi tingkat tinggi, butuh latihan yang cukup lama, butuh fisik dan pikiran yang segar gitu ya, dan perlu motivasi belajar yang cukup tinggi. Jadi ini menurut saya cara yang sangat efektif karena sambil mendengarkan Anda merangkum, ketika pulang Anda tidak perlu lagi nanti menulis ulang hal-hal yang sudah disampaikan karena kemungkinan Anda bisa lupa. Dengan membuat rangkuman secara teratur, maka sebenarnya Anda itu sedang belajar mendisiplin diri untuk belajar, mendisiplin diri untuk membaca, mendisiplin diri untuk belajar. Satu kebiasaan yang cukup baik. Dan di dalam jangka panjang, ketika kita bicara tentang ujian akhir semester yang mungkin bahannya semua, ketika kita bicara tentang ujian tugas akhir misalnya, yang juga materinya bisa bervariasi cukup lebar, maka rangkuman-rangkuman ini menjadi bagian yang dapat dipakai untuk mengingat kembali, menyegarkan pikiran gitu ya, menyiapkan otak gitu ya, untuk menghadapi satu ujian atau ujian skripsi misalnya. Dan ini menjadi sesuatu yang investasi jangka panjang yang kita bisa gunakan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada edisi kali ini, yang saya sampaikan dari kota Pardubice, kira-kira 2 jam dari kota Praha ke arah timur gitu ya. Kita jumpa lagi di materi yang berbeda, di tempat yang berbeda, dengan suasana yang berbeda. Sampai jumpa.